salam sejahtera bagi kita semua. Mari kita belajar kembali mengenai topik hari ini tentang transformasi yang dilakukan dengan translasi. Pada video sebelumnya kita sudah belajar mengenai transformasi atau perpindahan titik yang dilakukan dengan pencerminan atau refleksi. Nah, hari ini kita akan melakukan perpindahan titik yang dilakukan dengan translasi atau pergeseran. Nih lihat nih, transformasi yang dilakukan dengan translasi. Maksudnya perpindahan titik itu akan kita lakukan dengan pergeseran. Ada lambang translasi yang harus kamu ingat. Ini dia huruf besar T, ini A di atas, ini B, ini berupa bilangan ya. Ini bisa positif, bisa negatif, ini juga bisa positif, bisa negatif. Dan harus dipahami makna positif dan negatifnya. Kalau bilangan A positif, maka nanti geser ke kanan sejauh A satuan. Misalnya ini 3 satuan lah. Kalau kita pakai satuan petak, 3 petak. Ya, ingat ya, kalau positif ke kanan, kalau negatif ke kiri. Ini kalau B-nya, kalau positif ke atas, kalau negatif geser ke bawah ya. Kita kasih contoh. Ini ada titik P negatif 2,1 akan ditranslasi atau digeser dengan menggunakan translasi negatif 1 negatif 5. Yang ditanya tentukan hasil translasi. Jadi nanti ini kita geser. Ini gesernya pertama ke kiri nih ya. Nih. Ke kiri 1 petak. Ini negatif ya. Berarti ke bawah 5 petak. Saya ulangi, geser dulu ke kiri 1 petak, baru ke bawah 5 petak supaya berpindah P-nya. Ini hasilnya. Ini kita gambar dulu P-nya negatif 2,1, geser negatif 1 ke kiri 1 petak, lalu negatif 5 ke bawah 5 petak. 1 2 3 4 5, ini hasilnya. Cukup gampang ya, ini kesimpulannya, ini hasilnya. Catat dengan rapi. Ini jawaban nomor 1. Lanjut nomor 2. Titik A 1, negatif 2 translasi oleh T23. Ini nanti geser ke kanan 2 petak, digeser ke atas 3 petak. Nanti diperolehlah hasilnya atau hasil pergeserannya, kita sebut A aksen 1. Nah, selanjutnya disuruh lagi A aksen 1 ini geser lagi katanya oleh translasi 2 negatif 5. Ini ke kanan ya. Ke kanan 2 petak. Ini ke bawah 5 petak. Saya ulangi, ini ke kanan 2 petak. Ini ke bawah 5 petak. Sehingga diperoleh A aksen 2 bayangan kedua. Tentukan koordinat A1 dan A2. Mari lihat jawabannya. Ini titik A 1, negatif 2. Pertama tadi geser dengan menggunakan translasi 23 ya. 23 berarti 2 ini ke kanan 2 petak. Lalu 3 ini ke atas 1 2 3, ini hasilnya. Dapat ini ya. Ini koordinatnya 3,1. Lalu disuruh lagi A1 ini geser lagi dengan menggunakan ini. Berarti 2 ini ke kanan lagi suruh 1 2. Ini ke bawah ya, negatif 5. 2 gapa 5, ini hasilnya. Berarti inilah A aksen 2. Hasil translasi kedua. Ini koordinatnya berapa ini? 5, negatif 4. Ini kesimpulannya. Translasi pertama hasilnya ini ditranslasi lagi, hasilnya ini. Oke. Jadi cukup gampang ya. Lanjut soal nomor terakhir, nomor 3. Ini ada segi 4 ABCD. Ini dia ABCD. Koordinatnya sudah lengkap. Disuruh translasi dengan ini 4 negatif 1. Geser nanti ini 4 ini kan ke kanan 4 petak ya. Ini negatif 1 berarti ke bawah, nanti suruh lagi. Jadi satu-satu dulu kita geser. Ini 1 2 3 4 ke bawah 1. Berpindahlah A kemari. Baru B-nya geser lagi. 4 tadi ya. Ke kanan. 2 4
ke bawah 1. C-nya pun begitu, 2/4 ke bawah 1. D-nya pun geser, 1, 2, 3, 4 ke bawah 1. Sehingga hasilnya ini dia. Jadi sama aja bangunnya kan. Jadi kalau segitiga disuruh geser ya hasilnya segitiga itu juga. Oke. Nah, yang menarik pada koordinat ini lihat ya. -3, -2 tadi aslinya awalnya ditranslasi dengan 4 negatif 1. Hasilnya tadi dari gambar kita peroleh 1, negatif 3 ya. Nah, kalau kita lihat ternyata absis atau X ini kalau dijumlahkan dengan bilangan atas hasilnya ini. Coba ya, negatif 3 tambah 4 kan pas. Ini Y atau ordinat. Jumlahkan dengan yang bawah hasilnya ini. Negatif 2 tambah negatif 1 ini. Jadi ini ya, negatif 1 tambah 4 pas. Negatif 1 tambah negatif 1 pas. Negatif 1 tambah 4 ini 3 ya pas ya. 3 dengan negatif 1 jumlahkan hasilnya 2 pas. Negatif 3 dengan 4 jumlahkan hasilnya 1. 2 dengan negatif 1 dijumlahkan hasilnya 1 pas ya. Jadi ternyata tanpa gambar pun rupanya bisa dikerjakan translasi itu dengan menjumlahkan absis atau X dengan komponen atas dan ordinat atau Y dengan komponen bawah ya. Jadi translasi itu bisa dilakukan dengan gambar, bisa juga dilakukan tanpa gambar kalau memang dia menggunakan koordinat kartesius, diketahui koordinatnya ya. Ini kesimpulannya. Jadi titik A, X, Y ini ditranslasi dengan AB, maka nanti hasilnya adalah A aksen, jumlahkan saja X dengan A, itu hasilnya. Kemudian Y dengan B, ini hasilnya, hasil translasinya ya. Oke, ini kesimpulannya. Tapi kedua cara ini harus dipahami ya. Bisa dengan gambar, bisa tanpa gambar. Demikian pelajaran kita hari ini. Tetap berlatih dengan baik. Dengan latihan kamu pasti bisa. Selamat belajar dan salam sejahtera.